Dijelaskan juga oleh Imam dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, juga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, bahwa yang dimaksud setan diikat itu apanya? Apakah asli diikat dengan rantai? Rantainya seperti apa? Wallahu a'lam. Sudah alamul ghaib. Ada yang mengatakan asli memang diikat. Yang kedua, maknanya adalah kiasan. Karena setan itu ketika kita berpuasa tidak punya syahwat, tidak melampiaskan syahwat, tidak melampiaskan makan dan minum, itu sebagai tanda bahwa setan itu dibikin lemah. Maka dia seperti orang yang seperti diikat. Karena orang semakin dia makannya diminimalisir puasa, maka kekuatan setan semakin melemah. Nah, ketika orang makannya banyak, minumnya banyak, syahwatnya banyak, maka setan semakin kuat. Ada makna seperti itu. Namun dua-duanya boleh jadi. Ada yang mengatakan memang asli diikat, wallahu a'lam bagaimana ikatannya, belenggunya. Yang kedua, tadi maknanya makna kiasan. Fala yakhrusuna fihi ila ma kanu yakhrusuna fi ghairi. Katanya setan itu tidak leluasa di bulan Ramadan mengganggu orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sebagaimana leluasanya mereka di bulan-bulan lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang ketiga. Kemudian, ini tadi yang pertama, bau mulut. Yang kedua, malaikat istighfar. Yang keempat, setan. Yang pertama bau mulut, yang kedua adalah malaikat istighfar, yang ketiga setan diikat. Yang keempat, wa yuzayyinullahu kulla yawm jannatahu, dan Allah mempercantik surganya setiap hari di bulan suci Ramadan. Dan Allah berkata kepada surga, surga, yusiku ibadiyas salihun an tulqa anhumul mu'natu wal adha. Hampir-hampir hambaku yang soleh-soleh pada bulan Ramadan ini ada yang aku angkat beban dari mereka, ada yang aku angkat penyakitnya dari mereka, dan ada yang aku wafatkan, aku meninggalkan, aku cabut rohnya. Wa yasiru ilai, karenanya berhiaslah kamu untuk menyambut kedatangan mereka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan, apalagi meninggalnya ketika dia sedang berpuasa atau habis berpuasa, inilah meninggal yang terbaik. Gimana? Menurut mau meninggal di bulan Ramadan? Jago siap. Ya. Nanti aja ya. Urusan yang masih belum kelar ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain nanti bisa kita baca bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu hanya mengatakan wa idza aradallahu ayyaqula lahukum fayakun. Idza aradallahu bi syai'in, jika Allah menginginkan sesuatu, maka cukup mengucapkan kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia. Namun ada sesuatu yang tak diciptakan oleh Allah dengan kata-kata kun fayakun, tapi Allah ciptakan langsung dengan tangannya, tidak melalui proses kun fayakun. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan tangan Allah. Yang pertama. Dan ini dimulai dalam hadis Rasulullah. Yang kedua, Allah menanam pohon-pohon surga tidak dengan kata-kata kun fayakun, tapi Allah tanam pohon-pohon surga dengan tangannya. Kayak petani menanam pohon. Namun tidak usah kita visualisasikan bagaimana Allah menanam pohon, apakah dengan tangannya. Yang penting kita meyakini bahwa Allah punya tangan dan dia menanam dengan tangannya, tapi tangannya Allah tak sama dengan tangan manusia. Walam yakun lahu kufuwan, Allah tak menyerupai dengan sesuatu pun dari makhluknya. Nah, inilah kehebatan, keunggulan dan keistimewaan bulan suci Ramadan.
Jadi Allah perintahkan setiap hari bulan Ramadan itu surga untuk mempercantik dirinya. Dengan pertimbangan hampir-hampir hambaku ada yang aku angkat kesulitannya, bebannya, lalu mereka meninggal dunia. Karenanya percantiklah dirimu untuk menyambut kedatangan mereka. Persis seperti disambutnya Bang Ilham oleh istrinya ketika habis kunker. Kunker berhari-hari ke Surabaya, sudah seminggu. Nah istrinya Bang, dan menyambut. Surga juga menyambut bagi orang yang berpuasa. Gak transferannya. Orang mau bodoh. Kemudian yang kelima, nah ini, wa yughfar lahum fi akhir lailatin, Allah ampunkan orang yang berpuasa di ujung malam, di akhir malam. Qila ya Rasulullah, ahiya lailatul qadari, wahai Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, apakah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, orang yang Allah ampunkan dosanya di akhir malam? Nabi Muhammad menjawab, la. Walakin al-amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Orang yang beramal, orang yang bekerja hanya dipenuhi oleh Allah balasannya, upahnya jika ia telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Jadi yang diampunkan oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka bukan hanya pada malam Lailatul Qadar, tapi ketika kita puasa pertama kan kita sudah bekerja, maka di malam hari kita dibayar upahnya oleh Allah. Puasa kedua kita kerja juga hari kedua. Kapan dibayar upahnya? Di hari kedua juga setelah kita selesai. Nah, jadi yang diampunkan dosanya oleh Allah bukan hanya pada malam Lailatul Qadar, tapi ketika orang itu selesai melaksanakan puasa pekerjaannya, maka pas di akhir malam dibayar upahnya oleh Allah. Dengan apa dibayar upahnya oleh Allah? Yaitu dengan diampunkan dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang kedua. Yang berikutnya, وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا دخل شهر رمضان مرحبا بمطهرنا فرمضان خير كله صيام نهاره وقيامه فرمضان خير كله صيام نهاره وقيام ليله والنفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab sang khalifah umat Islam, jika datang bulan suci Ramadan, beliau selalu mengatakan marhaban bi mutahhirina, selamat datang bulan yang mensucikan jiwa kami, dosa-dosa kami. Fa Ramadan khairun kulluh, maka Ramadan semuanya adalah kebaikan. Siyamun naharihi wa qiyamul lailihi, di siang harinya adalah berpuasa, di malam harinya adalah melakukan qiyamul lail dan bertarawih. Termasuk tarawih adalah qiyamul lail. Wa nafaqatu fihi kan nafaqah fi sabilillah, menafkahkan harta pada bulan Ramadan adalah seperti menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hadis yang kedua. Yang ketiga, wa ruwiya 'anil A'mash an Khaythama qala kanu yaqulun min Ramadan ila Ramadan wal hajj ila al hajj wal jum'ah ila al jum'ah wa shalah ila shalah kafaratun lima bainahunna mastunibatil kaba'ir. Para sahabat Nabi mengatakan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari haji ke haji berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari sholat ke sholat berikutnya, semua itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar tetap dijauhkan. Jadi orang yang Ramadan sekarang maka menghapuskan dosa kita yang kita lakukan Ramadan kemarin. Sholat yang barusan kita lakukan
menghapus dosa yang tadi kita lakukan ba'da subuh, dan sholat asar yang kita lakukan nanti sore menghapuskan dosa yang kita lakukan ba'da zuhur, dan begitu seterusnya. Apa yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis juga dimuat ini ucapan baginda Rasulullah SAW. Kata Imam Abu Laith As-Samarqandi dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Salman Al-Farisi, dia mengatakan, khatabana Rasulullah SAW akhir yaumin min Sya'ban. Pada hari akhir bulan Sya'ban, Nabi Muhammad khutbah di hadapan kami, berkhutbah kepada kami Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban. Dan Nabi Muhammad mengatakan dalam khutbahnya, ayuhan nas, innahu qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung dan penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatul qadar, bulan di dalamnya adalah ada Lailatul Qadar. Wa hiya khairum min alfi syahr, yaitu siapa yang beribadah pada malam tersebut adalah lebih hebat, lebih baik dari orang yang beribadah selama 1000 bulan. Syahrun faradallahu siyamahu, bulan yang Allah wajibkan berpuasanya. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawu'an, dan Allah jadikan melakukan qiyamul lail di malam harinya adalah sunnah. Sunnah. Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin al-khair kana kaman adda fardatan fi ma siwa. Siapa orang yang melakukan sunnah pada bulan Ramadan dengan satu kebaikan, maka dia seperti orang yang mengerjakan kewajiban pada bulan-bulan lainnya. Jadi siapa orang yang pada bulan Ramadan melakukan amalan-amalan sunnah, maka sesungguhnya pahalanya seperti orang yang melakukan amalan wajib pada bulan-bulan selain Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dan siapa orang yang di hari Ramadan itu menunaikan kewajiban, maka dia seperti orang yang menunaikan 70 kewajiban, 70 ibadah-ibadah wajib pada bulan-bulan lainnya. Wa huwa syahrus sabri, dan dia adalah bulan kesabaran. Wa sabru thawabuhul jannah, dan kesabaran tiada lain pahalanya adalah surga. Wa huwa syahrul muwasa, dia adalah bulan menolong, memberikan pertolongan kepada orang lain. Wa syahrul yuzadu fi rizqul mu'min, dan bulan di dalamnya ditambahkan rezeki orang beriman. Udah pernah dapat THR belum ini? Udah cair THR? Belum. Makanya pada ngantuk nih. Sebentar lagi cair. Bentar lagi. Sebab bulan Ramadan bulan ditambahkan rezeki. Maka lihat orang-orang yang jualan lontong, mak-mak, bakwan laku. Bahkan bibi saya itu jualan kue nastar, akhirnya dia bisa beli emas. Oh, makanya dia bilang ini emas hasil garap kue. Nah, semua orang-orang rezekinya di bulan Ramadan diapain? Ditambahkan oleh Allah. Semua. Antum juga sebentar lagi akan cair THR. Allah a'lam, tahu tak cairnya. Ya, sekali hati ya. Man fattara fihi sha'iman kana lahu rizqu raqabatin wa maghfiratun lidunubih. Siapa yang memberikan makanan santapan kepada satu orang yang berpuasa, adalah dia seperti orang yang membebaskan seorang budak. Wa maghfiratun lidunubih, dan sebagai cara untuk diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Dengan kita kasih makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti membebaskan seorang budak, dan itu adalah dapat membebaskan kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Qulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yuftiru bih as-sha'im.
Lalu kami mengatakan, wahai Rasulullah, tidak semua kami itu bisa ngasih makan kepada orang yang berpuasa. Qala, lalu Nabi Muhammad menjawab, yu'tillahu hadha thawab liman yuftiru sha'iman ala madaqatil abadin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala ini bagi orang yang memberikan makanan kepada orang berpuasa dengan seteguk air susu. Kalau tak punya santapan yang kita berikan full paket, maka berikanlah seteguk air susu, juga dapat pahala. Au taqratin, atau satu buah kurma, au syurbatu ma'in, atau seteguk air. Wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratun lidhunubih. Dan siapa orang yang membuat kenyang kepada orang yang berpuasa, maka itu adalah sebagai penghapus bagi dosa-dosanya. Wa saqahu rabbuhu min haudi syurbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhulul jannah. Dan nanti akan Allah berikan minum dari telagaku dengan minuman yang membuatnya tak lagi merasakan haus sampai dia masuk ke dalam surga. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yunqas min ajrihi syai'un. Dan adalah dia seperti mendapatkan pahala orang yang berpuasa dengan tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Kalau saya ngasih korma, ngasih seteguk air, atau ngasih makanan, atau ngasih roti kepada Bang Nur, maka saya dapat pahala berpuasa dari Bang Nur tanpa dikurangi puasanya Pak Muhammad Nur. Nggak dipocel pahala itu sama Allah. Emang kita juga mocel-mocel orang, ya, nggak akan dipocel sama Allah. Wa huwa syahrun awwal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru 'itqun minan nar. Dan dia adalah bulan awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi aqabahu Allah minan nar. Dan siapa orang yang meringankan dari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan itu, maka Allah bebaskanlah dia dari api neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Adana itu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.